sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi dalam doa pagi online. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan ciptakan bagi kami, di mana kami boleh terus-menerus memperbaharui hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup bagaimana kami serupa dengan panggilan Tuhan untuk menjadi manusia-manusia sejati seperti apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami supaya apa yang kami dengar lewat firman Tuhan memberi pertumbuhan dalam hidup spiritualitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kolose pasal ketiga ayat 1 sampai ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, sampai semikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema doa pagi online ini adalah manusia baru. Saudara, kalau kita bicara tentang hal-hal yang baru, pasti itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membawa kita kepada situasi yang semangat atau disebut excited ya dalam bahasa Inggrisnya. Kita menjadi merasa bahwa ingin tahu nih apa nih hal-hal yang baru. Entah ketika kita mempunyai handphone baru, mungkin juga kita mempunyai rumah baru, mobil baru. Tapi bukan hanya sekedar yang jasmani ya, tapi juga bisa yang terkait dengan misalnya pengetahuan baru, pengalaman baru. Pokoknya segala sesuatu yang bersifat baru itu memang membawa orang kepada excited, bersemangat. Nah, tapi pertanyaannya ketika kita menjadi manusia baru, apakah kita juga se-excited itu, bersemangat untuk manusia baru? Nah, saudara, seringkali kita justru sebaliknya. Kita mulai berpikir, aduh bagaimana ya menjadi manusia baru? Padahal sesungguhnya, saudara, kalau kita menghayati tentang manusia baru, secara fisik saja sebenarnya secara tidak sadar
kita bisa melanjutkan kehidupan ini karena kita memiliki sel-sel di dalam tubuh kita yang baru. Sel-sel yang lama itu akan tergantikan dengan sel-sel yang baru. Karena sel-sel yang lama kita ini akan bisa rusak, bisa mati karena berbagai hal, mungkin karena kita kurang menjaga kesehatan kita, mungkin juga kita terkena penyakit dan lain sebagainya. Nah, kalau saja secara jasmani sel-sel kita menjadi baru, seharusnya kan juga secara spiritualitas kita sebagai manusia yang Tuhan berikan kelengkapan jasmani dan rohani, maka kita juga harus memperbaharui kehidupan rohani kita. Apa sih yang dimaksud dengan manusia baru, saudara-saudara? Manusia baru adalah manusia yang sebenarnya telah disatukan di dalam Kristus. Manusia baru adalah manusia yang hidup, menghidupi nilai-nilai Kristus. Manusia baru adalah tidak menuruti lagi keinginan dirinya sendiri. Telah ditebus oleh dosa dan hidup di dalam pengampunan dosa itu. Dan manusia baru itu bukan saja perilakunya baru ya saudara-saudara, tapi mindsetnya juga mesti baru. Motif-motif yang ada di dalam dirinya ataupun juga standar-standar yang dia gunakan di dalam kehidupannya itu harus baru. Sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang harus dicapai itu juga membawa kebaruan di dalam hidup. Nah, karena itulah kita harus menyadari bahwa sebagai manusia baru, kita belajar untuk senantiasa menyesali diri kita dengan segala dosa-dosa atau kekurangan yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita juga belajar bagaimana kita menyatu dengan Kristus, sehingga di satu sisi kita memang memiliki keberdosaan karena segala hal-hal yang kadang-kadang membawa kita jauh dari keinginan Tuhan dalam cara kita berpikir, dalam berkata-kata dan berbuat. Tetapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa kita mempunyai panggilan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Nah, oleh karena itulah kita harus belajar bagaimana sih menjadi manusia baru itu. Saudara, kalau kita membaca dalam konteks kitab Kolose, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa 3 hal itu, saudara? Pertama yang dinyatakan oleh Kolose, kitab Kolose, dikatakan di sana kita harus mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Yang bersifat duniawi itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kalau kita melihat apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose tentang mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, maka ini kan mau mengatakan sesuatu yang terjadi di luar atau hal-hal eksternal yang ditawarkan dunia kepada kita. Maka Rasul Paulus mengatakan ketika ada tawaran-tawaran dunia yang menjebak kita, yang memanipulasi kita sehingga kita jatuh terhadap dosa, maka kata yang dipakai itu jelas dan tegas, matikanlah. Artinya apa sih saudara-saudara, matikanlah? Matikanlah, jangan kita turunkan nilainya menjadi kendalikanlah. Ya, karena matikanlah itu berarti sudah tidak ada lagi hubungan dengan hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang nilai-nilai Kristus ajarkan. Jadi artinya saudara, matikanlah di dalam diri kita tentang hal-hal duniawi ini. Kita harus sadar bahwa kita harus walaupun kita hidup di dalam dunia, maka pikiran-pikiran kita, cara pandang kita itu bukan lagi dari dunia ini, tetapi cara pandang kita menuju kepada kerajaan sorga. Itu yang pertama. Matikanlah hal-hal duniawi, berarti hal-hal eksternal yang ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah dikatakan bagaimana kita harus membuang, ya, membuang apa? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kalau ini yang dinyatakan Paulus, ini kan mau bicara tentang hal yang terjadi internal di dalam diri kita. Rasul Paulus memakai kata buanglah. Jadi kata buanglah ini juga sesuatu yang
kita ambil di dalam diri kita, lalu kita harus lepaskan, kita harus buang. Ya, jangan diberi tempat lagi di dalam diri kita. Maka ini sesuatu yang istilahnya kita juga tidak bisa main-main dengan segala karakter-karakter kita, sifat-sifat kita, hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak senangi terjadi di dalam diri kita. Jangan sebaliknya justru kita merasa membenarkan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita adalah tipe orang yang emosional, suka mudah marah, terus kita katakan ya sudahlah, orang namanya juga dari sononya watak saya begitu, suka emosi gitu ya. Atau juga kita mengatakan bahwa misalnya kita memfitnah orang, kita menjelek-jelekkan orang, yang kalau orang itu datang kepada kita, kita bersifat manis, senyum dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang itu pergi dari kita, menjauh dari kita, lalu kita jelek-jelekan, sehingga orang itu reputasinya kita rusak dan lain sebagainya. Atau ketika kita memakai kata-kata kotor, ya. Sekarang ini kan misalnya banyak orang memplesetkan kata, maaf ya, kata anjing misalnya jadi anjir gitu ya. Sepertinya itu sesuatu yang dikatakan kasar tapi diperhalus. Tapi kan maksudnya juga orang tahu sama begitu kan. Sehingga kadang-kadang kita membiarkan hal itu terjadi. Ya sudahlah, memang sudah terjadi begitu, dunianya memang begitu. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat Kolose mengatakan dengan jelas bahwa kata-kata kotor, segala hal-hal yang menyangkut sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita yang bersifat internal itu harus dibuang. Itu yang kedua. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga justru dikatakan kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Jadi artinya apa, saudara? Artinya semakin kita mengenal Kristus, itu semakin kita terdorong untuk tidak membiarkan tadi hal-hal eksternal dan internal yang merusak kehidupan kita itu menjadi tumbuh subur di dalam diri kita. Kita harus melepaskan, menanggalkan manusia lama kita. Tapi sebaliknya kita mengenakan manusia Kristus di dalam diri kita yang kita harus hidupi. Sehingga ketika kita mengalami situasi yang barangkali kita melakukan hal-hal yang melukai hati orang, lalu juga kita mengecewakan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak tinggal diam. Hati kita gelisah, pikiran kita tidak tenang, lalu kita mau datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa-dosa kita mau diperbaharui, kita melakukan upaya-upaya supaya hal-hal yang mungkin selama ini begitu sulit dilepaskan oleh kita, ditanggalkan oleh kita mau mengupayakannya supaya kita tidak tinggal diam di sana, menjadi zona nyaman kita di sana. Tapi kita mau melepaskannya sebab kita tahu bahwa kita harus hidup menjadi manusia baru. Kadang-kadang saudara upayanya itu tidak sederhana, bahkan itu menyangkut masa yang cukup panjang, berproses yang cukup lama. Tapi ada harus upaya-upaya yang dilakukan. Mungkin kita bisa mengupayakan dengan cara kita berdiskusi dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, yang membawa pertumbuhan iman kita. Bertanya kepada mereka bagaimana sih memperbaharui diri itu. Atau misalnya bertanya kepada pendeta atau siapapun orang yang saudara percaya untuk mampu memperbaharui hidup saudara. Bisa saja seorang psikolog yang memang punya kemampuan untuk bisa mengarahkan kehidupan kita lebih baik. Saudara-saudara, kalau di dalam diri kita saja sudah ada satu dorongan, semangat untuk mengupayakan yang baik, berarti kita tidak mau tinggal diam sebagai manusia yang lama. Kita mau maju terus di dalam Kristus untuk memperbarui hidup serupa dengan Tuhan. Maka jadilah manusia-manusia baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita satukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan panggilan sebagai manusia baru. Kami harus menyadari seringkali
Kami begitu ada di posisi nyaman dengan segala dosa-dosa, kejahatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau karakter-karakter atau sifat-sifat yang sebenarnya kami tidak boleh tinggal diam dengan segala keburukan diri kami. Kami harus mau bangkit dan memperbarui diri lebih baik. Baik dalam hal-hal memperbarui diri menghadapi hal-hal yang eksternal, baik itu godaan-godaan dunia ini, ataupun juga hal-hal yang internal terkait dengan sifat-sifat, karakter, atau kebiasaan baru. Dan mampukan kami untuk terus-menerus mempunyai sebuah kemauan dan kerinduan memperbaharui diri di dalam Yesus Kristus. Sebab kami yakin bahwa sebuah keinginan yang baik di dalam diri kami untuk memperbaharui diri, pasti Tuhan juga akan mendengarkannya dan membantu kami untuk bisa keluar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menuju menjadi manusia sejati, manusia baru seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, inilah seru doa kami ya Tuhan, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.